Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami tidak hanya membawakan sebuah kisah horor sekolah biasa. Ini adalah cerita tentang sebuah nama yang dihapus, tentang seorang siswi yang dituduh tanpa bukti, dan tentang langkah sepatu basah yang terdengar setiap kali lonceng pulang berbunyi. Sebuah sekolah negeri yang dulu ramai memilih menutup satu gedungnya. Bukan karena bangunannya rapuh, bukan karena renovasi, tapi karena terlalu banyak yang melihat sosok yang sama. Seorang siswi berseragam putih abu-abu, wajahnya pucat, sepatunya basah, berdiri di lantai 2, menatap siapapun yang berani melihatnya. Dan setiap kali seseorang mencoba mengabaikannya, air akan mengalir lagi dari toilet yang sudah dikunci bertahun-tahun. Malam ini, matikan lampu Anda, gunakan headset, dan dengarkan baik-baik. Karena bisa jadi, langkah yang Anda dengar nanti bukan berasal dari cerita ini. Inilah gedung belakang yang disegel. Gedung itu sebenarnya tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya dibiarkan. Di bagian paling belakang kompleks sekolah, berdiri bangunan 3 lantai yang warnanya lebih kusam dibanding gedung utama. Cat kremnya mengelupas, kusennya lapuk, dan beberapa jendelanya ditutup papan dari dalam. Siswa menyebutnya satu nama saja, gedung belakang. Sekolah itu termasuk sekolah negeri favorit di kotanya. Setiap tahun ratusan siswa baru mendaftar. Prestasinya bagus. Lulusannya banyak diterima di universitas ternama. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa sejak tahun 2010 tidak ada lagi kelas yang menggunakan gedung tersebut. Resminya karena renovasi. Tidak resminya karena sesuatu yang tidak pernah diumumkan. Cerita ini berasal dari pengakuan seorang guru bimbingan konseling bernama Rendra Prakoso. Ia mulai mengajar di sekolah itu tahun 2016. Hari pertamanya terasa biasa saja. Upacara pagi, perkenalan guru baru, tepuk tangan, sambutan kepala sekolah. Namun saat jam istirahat, ketika ia berjalan menyusuri koridor menuju kantin, matanya tertuju ke arah belakang. Gedung itu terlihat berbeda. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Padahal jaraknya hanya sekitar 30 meter dari keramaian siswa. Ia bertanya pada guru senior, "Pak, gedung belakang kenapa kosong?" Jawabannya singkat, "Sedang tidak dipakai." "Renovasi." Guru itu terdiam sesaat sebelum menjawab pelan. "Kurang lebih begitu." Jawaban yang terasa dihindari. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Hingga suatu sore, sekitar pukul 16.30, ketika sebagian besar siswa sudah pulang, Rendra masih berada di ruang BK karena ada laporan konseling mendadak dari seorang siswi kelas 11 bernama Sinta Maharani. Wajah Sinta pucat, tangannya dingin, matanya sembab seperti habis menangis. "Ada apa, Sinta?" tanya Rendra lembut. Sinta tidak langsung menjawab. Ia terus melihat ke arah jendela ruang BK yang kebetulan menghadap ke halaman belakang dan langsung ke arah gedung belakang. "Aku lihat dia lagi, Pak." "Lihat siapa?" Sinta menelan ludah. "Perempuan itu." Rendra mengkerenyit. Sinta bercerita, tadi sore ia tertinggal buku di kelas karena ada latihan paduan suara. Saat hendak pulang, ia melewati jalur belakang yang lebih sepi. Saat itulah ia melihat seorang siswi berdiri di ujung koridor lantai 2 gedung belakang. Masalahnya, tidak ada kelas aktif di sana. Dan lebih aneh lagi, siswi itu berbalik arah membelakangi Sinta. Diam, tidak bergerak. Awalnya
Awalnya aku pikir anak kelas 12 lagi nongkrong, Pak. Tapi kok aneh, dia sendirian. Lalu, aku panggil, "Hei!" Tapi dia nggak jawab. Rendra mulai merasakan hawa tidak nyaman. Terus, dia jalan, Pak. Kemana? Ke arah toilet lantai 2. Sinta menggenggam ujung roknya. Sepatunya basah. Rendra terdiam. Basah? Iya, Pak. Kayak habis kehujanan. Tapi tadi nggak hujan. Dan lantainya kering. Setelah sosok itu masuk ke toilet, Sinta merasa merinding. Ia tidak berani mendekat. Ia langsung lari ke gerbang. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi. Dan ia bersumpah melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Toilet lantai 2 terkunci dari luar. Padahal ia melihat jelas perempuan itu masuk ke dalam. Rendra mencoba tetap rasional. Mungkin salah lihat. Mungkin hanya bayangan. Tapi kejadian itu bukan yang pertama. Seminggu kemudian, seorang siswa laki-laki kelas 10 pingsan saat mengambil bola futsal yang menggelinding ke belakang sekolah. Alasannya sama, melihat seorang siswi berdiri di balkon lantai 2. Diam, menghadap ke bawah, matanya seperti menatap langsung ke arahnya. Satpam yang mengecek saat itu tidak menemukan siapapun. Namun ia menemukan sesuatu. Jejak kaki, basah, menuju tangga, dan berhenti di depan toilet yang gemboknya masih utuh. Isu mulai menyebar pelan-pelan. Anak-anak mulai berani merekam video dari kejauhan. Beberapa mengaku mendengar suara langkah sepatu di lantai atas setiap kali jam pulang berbunyi. Bunyi itu khas, pelan, teratur, seperti seseorang berjalan di lantai keramik dengan sepatu yang sedikit berat karena basah. Rendra mulai gelisah. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya hal gaib. Namun pola kejadian itu terlalu konsisten. Selalu sore hari, selalu lantai 2, selalu dekat toilet, dan selalu siswi perempuan. Ia memutuskan bertanya pada kepala sekolah. Jawabannya membuat suasana ruang kerja terasa lebih dingin. Kamu tidak perlu terlalu jauh mencari tahu, Pak Rendra. Maksudnya, gedung itu tidak dipakai, titik. Tapi anak-anak, kita tidak ingin rumor. Nada itu tegas, seolah ada sesuatu yang memang sengaja disimpan. Malam itu Rendra tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan detail kecil dari cerita Sinta. Sepatu basah, toilet terkunci, dan ekspresi wajah siswi itu. Pucat, tapi bukan seperti orang sakit, kata Sinta waktu itu. Kayak orang yang terlalu lama di air. Kalimat itu terngiang-ngiang. 2 hari kemudian, Rendra menemukan sesuatu yang aneh. Di ruang arsip lama sekolah, ada tumpukan dokumen siswa lama yang belum sepenuhnya didigitalisasi. Ia membuka file tahun 2009 dan menemukan satu nama yang diberi tanda khusus. Status dikeluarkan, tanpa alasan, tanpa keterangan jelas. Nama itu diberi stabilo merah, Alia Pramesti. Tanggal keluar 17 September 2009. Rendra mencatat tanggal itu, karena anehnya itu tanggal yang sama dengan laporan berita lama yang ia temukan di internet malam sebelumnya. Sebuah artikel kecil dari koran daerah. Seorang siswi SMA ditemukan meninggal dunia di sungai belakang sekolah. Tubuhnya ditemukan mengenakan seragam, sepatu masih terpasang, dan sungai itu tepat berada di belakang gedung belakang. Rendra menutup file arsip itu perlahan. Entah kenapa, ia merasa seolah sedang membuka sesuatu yang memang sudah lama dikubur. Dan di luar jendela ruang arsip, angin sore berhembus, membuat salah satu papan penutup jendela gedung belakang bergetar pelan. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mengetuk dari dalam. Sejak menemukan nama itu,
Rendra tidak lagi merasa nyaman berada di sekolah. Bukan karena ia percaya penuh pada cerita-cerita mistis, tapi karena ada sesuatu yang terasa sengaja disembunyikan. Nama Alia Pramesti di arsip tertulis dikeluarkan, namun tanggalnya sama dengan hari kematiannya. Itu bukan kebetulan. Rendra mulai mencari lebih dalam. Ia mendatangi tata usaha dengan alasan ingin mempelajari data alumni lama untuk keperluan bimbingan karir. Alasan yang masuk akal. Petugas TU, Bu Ratna, tampak gelisah saat mendengar nama itu disebut. Data tahun 2009 banyak yang hilang waktu banjir arsip, katanya cepat. Tapi ini ada file fisiknya, jawab Rendra tenang. Bu Ratna terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan. Pak Rendra, sebaiknya jangan diteruskan. Kenapa? Sudah pernah ada yang mencoba mencari tahu dan tidak berakhir baik. Kalimat itu menggantung. Rendra tidak memaksa, tapi ia semakin yakin ini bukan sekadar rumor siswa. Malam itu, ia mencari artikel lama di internet menggunakan kata kunci nama Alia dan nama sekolahnya. Ia menemukan potongan berita kecil dari media lokal. Isinya singkat. Seorang siswi ditemukan meninggal dunia di sungai belakang sekolah. Diduga bunuh diri, tidak ditemukan tanda kekerasan. Diduga. Kata itu terlalu ringan. Rendra memperbesar foto yang menyertai berita. Kualitasnya buruk, tapi samar-samar terlihat sepatu sekolah berwarna hitam mengkilap masih melekat di kaki korban. Dan sesuatu yang membuat Rendra membeku. Bagian rok seragam tampak sedikit lebih gelap, seperti basah sepenuhnya. Ia menutup laptopnya. Terlalu banyak detail yang cocok dengan cerita siswa-siswa. Keesokan harinya, kejadian lain terjadi. Seorang guru olahraga, Pak Dimas, datang ke ruang BK dalam keadaan marah dan bingung. Ada anak iseng lagi, Pak, katanya kesal. Iseng bagaimana? Tadi sore saya lihat jelas ada siswi berdiri di balkon lantai 2 gedung belakang. Saya kira anak kelas 12 bolos latihan. Saya teriak suruh turun. Terus, gak ada jawaban. Saya naik, tapi kosong. Rendra menatapnya serius. Balkonnya kosong. Iya, tapi ada genangan air kecil di lantai. Hujan? Tidak. Rendra mulai mencatat semua kejadian. Pola waktunya hampir sama. Antara pukul 16 hingga 17.30. Lokasinya selalu lantai 2 dan selalu ada jejak basah. 3 hari kemudian, peristiwa yang lebih mengganggu terjadi. Sinta, siswi yang pertama kali melapor, kembali datang ke ruang BK. Kali ini lebih pucat dari sebelumnya. Dia ngomong, Pak. Rendra merasakan tengkuknya dingin. Ngomong apa? Sinta menangis pelan. Aku lagi duduk di taman belakang. Aku nggak lihat dia, tapi aku dengar suara dari atas. Suara apa? Perempuan bilang, aku bukan pencuri. Ruang BK terasa lebih sunyi dari biasanya. Rendra mencoba tetap rasional. Mungkin sugesti, mungkin tekanan psikologis karena rumor. Tapi Sinta bukan tipe siswi yang suka mencari perhatian. Dan kalimat itu terlalu spesifik. Aku bukan pencuri. Rendra kembali membuka file arsip. Ia memperhatikan catatan kecil di bagian belakang map Alia. Ada 1 lembar laporan pelanggaran disiplin. Tuduhan mengambil uang kas kelas. Tidak ada tanda tangan orang tua. Tidak ada hasil investigasi. Hanya keterangan singkat dari wali kelas itu. Kasus ditindaklanjuti secara internal. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Seolah semuanya dihentikan mendadak. Rendra mulai bertanya pada guru-guru lama yang masih mengajar sejak 2009. Sebagian mengelak, sebagian berkata tidak ingat. Namun akhirnya, seorang guru senior bernama Bu Lilis bersedia bicara, dengan syarat tidak disebutkan secara resmi. Alia itu anak pendiam, katanya pelan. Nilainya bagus, tidak pernah bermasalah. Lalu soal uang kas? Tidak pernah terbukti, tapi waktu itu kelasnya gaduh. Orang tua siswa lain menekan sekolah. Tekanan bagaimana?
Katanya kalau tidak ada tindakan, mereka akan membawa kasus itu ke media. Jadi sekolah memilih mengeluarkan Alia. Bu Lilis tidak menjawab langsung. Ia hanya menunduk. 2 hari setelah rapat besar itu, Alia tidak masuk. 3 hari kemudian, kabar itu datang. Bunuh diri? Bu Lilis menatap Rendra lama. Tidak ada saksi, tapi ada yang bilang melihat dia terakhir kali di lantai 2 gedung belakang. Rendra merasakan jantungnya berdetak lebih keras. Melihat apa? Dia berdiri lama di depan toilet, sendirian. Toilet lantai 2, lokasi yang sama. Setelah kematian Alia, rumor mulai muncul. Beberapa siswa mengaku melihat bayangan perempuan di balkon. Ada yang mendengar suara langkah sepatu. Namun puncaknya terjadi 6 bulan kemudian. Seorang siswa kelas 10 ditemukan pingsan di toilet lantai 2. Ia terus mengigau saat sadar. Dia bilang bukan dia. Dia bilang bukan dia. Setelah itu, kepala sekolah lama memutuskan sesuatu. Gedung belakang ditutup. Resmi disebut renovasi struktural. Tidak pernah selesai. Rendra menutup catatannya. Semakin ia menggali, semakin jelas satu hal. Nama Alia tidak hanya dihapus dari arsip siswa. Ia juga dihapus dari ingatan resmi sekolah. Namun, sesuatu di gedung belakang tidak terhapus. Malam itu, Rendra memutuskan satu hal. Ia akan masuk ke gedung belakang setelah jam sekolah usai. Bukan untuk membuktikan hal gaib, tapi untuk memastikan apakah semua ini hanya sugesti massal atau memang ada seseorang yang belum selesai dengan ceritanya. Keesokan sore, setelah semua siswa pulang, ia berjalan ke arah gedung itu. Langit mulai oranye gelap. Angin berhembus pelan. Pintu utama gedung memang terkunci, tapi pintu samping hanya diganjal kayu, seolah pernah digunakan seseorang. Rendra mendorongnya perlahan. Pintu berderit panjang. Bau lembab langsung menyambut. Koridor gelap memanjang di depannya. Sunyi. Tidak ada apapun, hingga ia mendengar satu suara. Pelan, jelas, langkah sepatu dari lantai atas. Tok, tok, tok. Dan suara itu berhenti tepat di atas kepalanya. Suara itu tidak mungkin salah. Langkah sepatu di atas lantai keramik. Rendra berdiri kaku di lantai dasar gedung belakang. Debu tipis beterbangan di udara yang pengap. Cahaya matahari sore hanya masuk sedikit dari celah papan jendela. Langkah itu berhenti tepat di atasnya. Artinya lantai 2. Lokasi yang sama. Jantungnya berdetak keras, tapi pikirannya masih berusaha rasional. Mungkin hewan, mungkin kayu memuai, mungkin ilusi akustik dari luar. Namun kemudian terdengar lagi satu langkah, lebih pelan. Tok. Rendra menelan ludah. Tangannya refleks merogoh ponsel di saku. Ia menyalahkan kamera. Kalau ini hanya sugesti, harusnya tidak ada apa-apa, gumamnya. Tangga menuju lantai 2 berada di ujung koridor. Besi pegangannya sudah berkarat. Setiap pijakan berbunyi lirih saat diinjak. Kerik, kerik. Setiap bunyi membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Saat mencapai anak tangga terakhir, ia berhenti. Koridor lantai 2 memanjang sunyi. Pintu-pintu kelas tertutup. Cat dinding mengelupas. Dan di ujung sana, toilet. Pintunya setengah terbuka. Padahal menurut cerita,
Toilet itu selalu digembok. Rendra merasakan tenggorokannya kering. Ia mengangkat ponsel, mulai merekam. Ini Pak Rendra, tanggal 14 September, pukul 17:12. Saya di lantai 2 gedung belakang. Ia melangkah pelan. Setiap langkahnya terasa terlalu keras di antara kesunyian. Setengah jalan menuju toilet, ia melihat sesuatu di lantai. Jejak. Basah. Bukan genangan besar, tapi tapak sepatu. Kecil. Seukuran sepatu perempuan. Jejak itu baru. Masih mengkilap di bawah cahaya redup. Dan arahnya dari tangga menuju toilet. Rendra membeku. Ia jelas tidak melewati genangan air di bawah. Lantai bawah kering, tangga kering. Lalu dari mana jejak ini berasal? Ia mengikuti jejak itu. 1, 2, 3. Berhenti tepat di depan pintu toilet. Lalu hilang. Seolah orang yang berjalan itu menguap. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari dalam toilet. Padahal semua jendela tertutup. Rendra mendorong pintunya perlahan. Kerik. Bau lembab bercampur sesuatu yang amis samar menyambutnya. 3 bilik berjajar. Semuanya tertutup. Cermin panjang di atas wastafel sudah retak di beberapa bagian. Rekamannya di ponsel terus berjalan. Ia melangkah masuk. Kalau ada orang di sini, tolong jawab. Ucapnya. Tidak ada suara. Hanya dengung kosong. Ia mendekati bilik pertama. Kosong. Bilik kedua. Kosong. Saat hendak membuka bilik ketiga, suara itu muncul lagi. Tepat di belakangnya. Tok. Rendra membeku. Suara langkah sepatu. 1 langkah. Sangat dekat. Seolah ada seseorang berdiri persis di belakang punggungnya. Napasnya terasa berat. Ia tidak langsung berbalik. Perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat ponsel, mengarahkannya ke cermin. Dan di layar ponsel itu, untuk sepersekian detik, terlihat sesuatu. Sosok perempuan berdiri 2 meter di belakangnya, berseragam putih abu-abu. Rambutnya terurai basah, wajahnya pucat, matanya kosong, dan roknya meneteskan air. Rendra spontan berbalik. Kosong. Tidak ada siapapun. Toilet sunyi. Tapi lantai di belakangnya basah. Air menetes dari arah yang tidak terlihat. Jatuh perlahan. Tik. 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 Rekaman di ponselnya tiba-tiba mati sendiri. Baterai 70%. Tidak mungkin habis. Ia mencoba menyalakan kembali. Ponsel menyala normal. Tapi video terakhir rusak. Durasi tercatat 2 menit 13 detik. Namun ketika diputar, hanya gambar statis lorong kosong. Tanpa jejak, tanpa suara, tanpa sosok. Rendra berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena satu kesadaran perlahan muncul. Ia tidak sendirian saat tadi. Seseorang memang berdiri di belakangnya. Dan entah bagaimana, rekaman itu tidak diizinkan untuk tersimpan. Tiba-tiba, dari salah satu bilik terdengar suara sangat pelan, seperti bisikan. Bukan aku. Rendra menoleh cepat. Bilik ketiga. Pintunya tertutup.
Padahal tadi belum sempat ia buka, gagangnya perlahan bergerak. Klik. Pintu terbuka sedikit dengan sendirinya. Cahaya redup masuk ke dalam. Kosong. Tapi lantainya penuh genangan air. Dan di tengah genangan itu, satu benda tergeletak. Lencana nama siswa. Sudah kusam, namun masih terbaca. Alia P. Rendra mundur selangkah. Dadanya sesak. Ia tidak tahu dari mana lencana itu muncul. Tidak ada arsip fisik yang menyebut benda itu hilang. Tapi benda itu jelas nyata di depannya. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari bawah. Pintu utama gedung dibanting. Brak! Rendra tersentak. Suara langkah tergesa terdengar di lantai dasar. "Pak Rendra!" Suara Satpam, Pak Yusuf. Rendra hampir roboh karena lega. Ia turun cepat. "Bapak ngapain di sini?" tanya Pak Yusuf panik. "Saya cuma... Gedung ini tidak boleh dimasuki." "Ada apa sebenarnya, Pak?" Rendra mendesak. Pak Yusuf terlihat ragu, lalu berkata lirih, "Saya dulu yang menemukan jasadnya." Rendra membeku. "Di sungai?" Pak Yusuf mengangguk. Sepatunya masih dipakai, basah semua, tapi wajahnya seperti orang ketakutan, bukan orang yang mau bunuh diri. Kenapa tidak diselidiki? Ada tekanan, orang tua murid lain, nama baik sekolah. Pak Yusuf menatap gedung belakang dengan wajah pucat. "Sejak itu, saya sering dengar langkah sepatu tiap sore. Kenapa tidak cerita? Karena setiap orang yang terlalu jauh mencari tahu, selalu diganggu." "Diganggu bagaimana?" Pak Yusuf terdiam, lalu membuka lengan bajunya. Bekas memar hitam samar di pergelangan tangannya, seperti ditarik dari belakang. Angin sore bertiup lebih kencang. Di lantai 2, terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini bukan satu langkah, tapi beberapa. Seperti seseorang berjalan perlahan di sepanjang koridor. Rendra dan Pak Yusuf sama-sama menatap ke atas. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihatnya. Sosok perempuan berdiri di balkon lantai 2. Diam, menatap lurus ke arah mereka. Sepatunya basah, air menetes ke bawah. Dan wajahnya tidak marah, tidak menyeramkan, hanya sedih. Lalu perlahan, ia mundur, menghilang ke dalam gelap koridor. Pak Yusuf berbisik pelan. Dia tidak ingin dilupakan. Rendra akhirnya mengerti satu hal. Ini bukan sekadar penampakan. Ini bukan sekadar hantu. Ini adalah seseorang yang namanya dihapus dan yang ingin satu hal saja. Setelah malam itu, Rendra tidak bisa lagi menganggap semua ini sebagai sugesti. Ia melihatnya jelas, berseragam, basah, dan ekspresi wajah yang lebih menyayat daripada menyeramkan. Sedih, bukan marah, bukan beringas. Sedih. Namun justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Karena jika ini benar arwah seseorang, maka ada sesuatu yang belum selesai. Seminggu berlalu tanpa kejadian besar, tapi suasana sekolah berubah. Beberapa siswa mulai mengunggah cerita anonim di media sosial. Ada yang mengaku melihat bayangan di jendela lantai 2. Ada yang merekam suara langkah sepatu setelah jam pulang. Isu itu pelan-pelan menjadi viral di kota. Kata kunci gedung belakang SMA mulai muncul di pencarian. Kepala sekolah marah besar. Rapat dadakan diadakan. Tidak boleh ada yang menyebarkan cerita tidak berdasar, tegasnya. Gedung belakang resmi dipasang garis pembatas, tangga dirantai, toilet lantai 2 dikunci dan dipalang kayu tambahan. Seolah dengan mengunci fisik bangunan, mereka bisa mengunci sesuatu yang lain. Namun puncaknya terjadi pada malam pentas seni tahunan. Malam itu sekolah ramai, lampu panggung terang, musik keras,
Orang tua siswa datang memenuhi lapangan. Acara berlangsung lancar hingga pukul 20.30. Lalu, listrik mati. Seluruh area gelap. Teriakan kecil terdengar di mana-mana. Panitia sibuk mencari genset. Dalam kekacauan itu, 5 siswi kelas 11 memutuskan berjalan ke arah belakang sekolah untuk mencari sinyal ponsel. Mereka berdiri dekat lapangan rumput belakang, dan salah satu dari mereka mendongak. Itu apa?" Semua mengikuti arah pandangnya. Jendela lantai 2 gedung belakang. Lampunya menyala, padahal instalasi listrik ke gedung itu sudah diputus bertahun-tahun lalu. Cahaya putih redup terlihat jelas dari satu ruangan, dan di balik kaca berdebu itu, ada seseorang berdiri, diam, menghadap keluar. Siluet perempuan. Salah satu siswi mengangkat ponsel dan mulai merekam. Dalam video yang kemudian viral semalam itu, terlihat jelas sosok tersebut berdiri tanpa bergerak. Rambutnya tampak gelap terurai, dan yang membuat semua membeku, air terlihat menetes dari bawah jendela, seperti ada yang berdiri basah tepat di dalamnya. Tiba-tiba, sosok itu bergerak, perlahan, mendekat ke kaca. Wajahnya menempel di jendela, dan lampu kembali padam. Gelap total. Salah satu siswi pingsan saat itu juga. Video itu diunggah malam itu juga. Dalam hitungan jam, ribuan orang sudah menontonnya. Komentar bermunculan. Beberapa alumni mulai bersuara. Nama Alia kembali disebut. Beberapa mengaku ingat kejadian lama soal tuduhan pencurian. Tekanan mulai datang dari luar. Media lokal mencoba menghubungi pihak sekolah. Kepala sekolah tidak bisa lagi menghindar. Keesokan paginya, rapat darurat kembali diadakan. Namun sebelum keputusan apapun diumumkan, sesuatu terjadi. Pukul 6.45 pagi, jam sebelum upacara, cleaning service yang bertugas di area belakang menjerit histeris. Semua orang berlari ke arah gedung belakang. Pintu utama yang sebelumnya dirantai, terbuka. Rantainya masih terpasang, tapi pintunya terbuka, seolah kayunya ditembus dari dalam. Dan dari dalam gedung, air mengalir keluar. Bukan banjir besar, tapi aliran kecil yang terus-menerus, membasahi lantai koridor hingga ke halaman. Semua yang berdiri di situ bisa melihatnya. Air itu jernih, tidak keruh, tapi dingin, sangat dingin. Pak Yusuf berlari masuk bersama Rendra. Mereka naik ke lantai 2. Toilet yang dipalang kayu, kayunya terlepas. Gembok masih tergantung utuh, namun pintunya terbuka. Di dalam toilet, lantainya penuh air setinggi mata kaki, dan di tengah genangan itu, terlihat jelas jejak kaki kecil, berputar-putar, seolah seseorang berjalan tanpa arah di ruangan sempit. Di atas cermin retak, ada tulisan, basah, seperti ditulis dengan jari yang meneteskan air. "Aku bukan pencuri." Semua yang melihatnya terdiam. Tidak ada lagi yang bisa menyebut ini sugesti. Tidak ada lagi yang bisa menyalahkan siswa. Kepala sekolah berdiri kaku. Wajahnya pucat. Ia tahu, ini bukan sekedar cerita lama. Ini adalah sesuatu yang kembali dan menuntut. Siang itu juga, keputusan diumumkan. Gedung belakang akan ditutup permanen. Bukan renovasi, bukan sementara. Permanen. Akses di beton, tangga dilas, toilet lantai 2 akan dicor. Alasan resminya, kerusakan struktural. Alasan sebenarnya, ketakutan. Namun sebelum proses pengecoran dilakukan, Rendra meminta satu hal. "Saya ingin 1 hari saja di dalam sana," katanya kepada kepala sekolah. Untuk apa? Untuk memastikan dia tidak hanya dikunci lagi. Kepala sekolah menatapnya lama. Mungkin karena tekanan media, mungkin karena rasa bersalah lama yang muncul kembali. Akhirnya ia mengangguk. 1 malam, setelah itu selesai. Dan malam itu, Rendra kembali masuk ke gedung belakang, sendirian, dengan satu tujuan. Jika benar Alia ada di sana, ia ingin mendengar langsung apa yang belum selesai. Karena terkadang, yang membuat sesuatu tetap tinggal, bukan dendam, tapi kebenaran yang tidak pernah diberi tempat. Dan malam itu, gedung belakang tidak lagi sunyi. Dari lantai 2, terdengar suara air menetes dan langkah sepatu yang perlahan turun ke arahnya. Tok, tok, tok. Malam itu tidak ada angin, tidak ada hujan.
langit di atas sekolah gelap tanpa bintang. Rendra berdiri sendirian di lantai dasar gedung belakang. Semua lampu sengaja tidak dinyalakan. Ia hanya membawa satu senter kecil dan ponsel di sakunya. Keputusan sudah dibuat. Besok pagi, gedung ini akan mulai dicor permanen. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, malam ini adalah kesempatan terakhir. Suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Langkah sepatu dari lantai 2. Pelan, teratur. Tidak terburu-buru. Seolah tahu Rendra sedang menunggu. Ia tidak lari, tidak panik. Ia berdiri di bawah tangga dan berkata pelan. Alia, langkah itu berhenti. Sunyi. Udara tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Aku tahu kamu di sini. Tidak ada jawaban. Rendra melangkah naik. Setiap pijakan tangga berbunyi lirih. Krek, krek. Saat mencapai lantai 2, koridor tampak lebih gelap dari sebelumnya. Seolah cahaya senter ditelan udara. Toilet di ujung koridor tampak terbuka. Dari dalamnya terdengar suara air menetes. Titik, titik, titik. Rendra berjalan perlahan ke arah sana. Dan kali ini, ia melihatnya sebelum ia masuk. Sosok itu berdiri di depan toilet, membelakangi dirinya. Seragam putih abu-abu yang basah melekat di tubuhnya. Rambut panjangnya tampak berat oleh air. Sepatu hitamnya mengkilap karena basah. Air menetes dari ujung rok. Namun, tidak ada genangan besar. Air itu seperti menghilang sebelum menyentuh lantai. Alia, suara Rendra lebih lembut. Sosok itu tidak bergerak. Aku tahu kamu tidak pernah terbukti bersalah. Perlahan, sosok itu menoleh. Gerakannya tidak patah, tidak menyeramkan. Sangat pelan, sangat manusia. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit kebiruan. Mata hitamnya kosong, tapi tidak marah. Hanya menyimpan sesuatu yang sangat dalam. Luka. Kenapa kamu masih di sini? Tanya Rendra lirih. Bibirnya bergerak. Dan untuk pertama kalinya, suara itu terdengar jelas. Aku tidak pernah didengar. Suaranya tidak menggema, tidak berat. Justru pelan, seperti suara seseorang yang terlalu lama menangis. Mereka tidak pernah mau dengar. Air mulai mengalir pelan dari ujung rambutnya. Uang itu bukan aku. Rendra merasakan dadanya sesak. Siapa? Tanya Rendra. Sosok itu menatap lurus ke arahnya, lalu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah ruang kelas lama di lantai 2. Ruang kelas paling ujung, tempat yang dulu menjadi kelasnya. Rendra mengerti, masih ada sesuatu di sana. Sosok itu tidak menjawab, namun perlahan berjalan melewati Rendra. Saat ia lewat, udara terasa seperti suhu es, dan bau sungai yang lembab menyeruak kuat. Rendra mengikuti. Ruang kelas itu masih terkunci gembok lama. Namun ketika ia menyentuh gagangnya, gemboknya terlepas sendiri, jatuh ke lantai tanpa suara keras. Pintu terbuka perlahan. Ruangan itu dipenuhi meja berdebu, kursi terbalik, papan tulis penuh coretan samar. Sosok Alia berdiri di tengah ruangan, lalu menunjuk ke salah satu meja di pojok. Rendra mendekat. Meja itu tampak biasa, namun saat ia balik bagian lacinya, ada sesuatu yang terselip di dalam celah kayu bagian atas. Amplop plastik tipis, sudah menguning. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, uang, lembaran uang kas kelas, dan secari kertas kecil. Tulisan tangan yang berbeda dari milik Alia. Taruh saja di tasnya, biar dia kapok sok suci. Rendra membeku. Artinya, uang itu tidak pernah hilang, disembunyikan. Dan Alia dituduh tanpa pernah diberi kesempatan membela diri.
ia menoleh pada sosok itu. Alia berdiri diam. Matanya tidak lagi kosong, tapi berkaca-kaca. "Aku mau pulang," bisiknya. Kalimat itu lebih menyayat dari apapun. Bukan ingin balas dendam, bukan ingin menakuti, hanya ingin pulang. Rendra menelan ludah. Besok, semua akan tahu. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu bagaimana sekolah akan menjelaskan. Tapi ia tahu satu hal, kebenaran ini tidak boleh kembali dikubur. Perlahan, air yang menetes dari tubuh Alia mulai berkurang. Ruang kelas terasa lebih hangat. Wajah pucat itu mulai tampak lebih tenang. "Terima kasih." Suaranya sangat pelan. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu tersenyum. Bukan senyum menyeramkan, tapi senyum kecil seseorang yang akhirnya didengar. Tubuhnya mulai memudar, dari kaki ke atas, seperti kabut yang tertiup angin, hingga akhirnya kosong. Ruangan itu sunyi, tidak ada air, tidak ada bau sungai, tidak ada jejak basah, hanya Rendra dan amplop plastik di atas tangannya. Keesokan harinya, sebelum pengecoran dilakukan, rapat besar digelar. Rendra menunjukkan amplop itu, menunjukkan isi uang, menunjukkan catatan kecil. Wajah kepala sekolah pucat. Beberapa guru lama menunduk dalam. Kebenaran itu akhirnya dibuka. Sekolah mengeluarkan pernyataan resmi. Nama Alia direhabilitasi. Statusnya diubah menjadi lulus. Dan di papan alumni tahun 2009, namanya dipasang kembali. Tanpa tanda merah, tanpa catatan hitam. Gedung belakang tetap ditutup. Namun bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena keputusan struktural. Dan sejak malam itu, tidak pernah lagi ada laporan langkah sepatu. Tidak ada genangan air. Tidak ada sosok di jendela. Hanya satu hal yang berubah. Di mading sekolah, kini ada satu kutipan kecil. Kebenaran yang ditunda akan selalu mencari jalannya pulang. Dan setiap tanggal 17 September, beberapa siswa mengaku melihat bunga kecil diletakkan di belakang sekolah. Tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Namun satu hal pasti, gedung itu akhirnya benar-benar kosong. Karena yang tinggal di sana selama ini hanya seseorang yang ingin didengar. Dan setelah didengar, ia akhirnya pulang. Kebenaran tidak pernah benar-benar tenggelam. Ia hanya menunggu waktu untuk naik ke permukaan. Seperti air sungai yang menyimpan tubuh seorang siswi. Seperti nama yang dihapus dari papan alumni. Seperti langkah sepatu yang tak pernah benar-benar berhenti. Jika kalian pernah mengalami kejadian aneh di sekolah, melihat sosok setelah jam pelajaran usai, atau mendengar suara di gedung kosong yang seharusnya sunyi, kirimkan cerita kalian. Karena di cerita dari mereka, kisah yang ingin didengar akan kami suarakan. Ingat, tidak semua hantu ingin menakuti. Beberapa hanya ingin dibela. Saya pamit. Dan jika malam ini Anda mendengar langkah sepatu di lorong rumah Anda, pastikan dulu lantainya benar-benar kering. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.